Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lain ya mas mbak sekalian. Oke langsung aja. Kalau kamu harus terus ngejar seseorang, itu tandanya mungkin dia sebenarnya nggak layak buat dikejar. Coba deh pikirin, kalau dia beneran tertarik sama kamu, kenapa kamu harus terus berusaha keras buat dapetin perhatian dia? Semua hubungan yang sehat itu harusnya dua arah kan? Bukan cuma kamu yang ngejar. Jadi, kalau kamu merasa kamu udah capek banget dan gak ada hasilnya, mungkin udah saatnya buat tanya ke diri sendiri, apa ini beneran cinta? Atau cuma karena aku butuh perhatiannya aja? Tapi ya kadang emang lucu gitu. Hidup emang sering gak sesuai ekspektasi kan? Kadang kamu mikir, aku udah usaha banget nih, kenapa dia gak ngeh? Nah, bisa jadi dia lagi gak siap. Atau memang gak ada feeling yang sama. Jangan sampai kamu terjebak dalam anggapan kalau usaha kamu itu bukti cinta. Kadang, itu cuma soal ngejar perhatian doang, bukan karena perasaan yang tulus. Jadi penting buat ngeh kalau kamu lagi ngejar tanpa ada hasil, dan itu nggak baik buat mental kamu. Gua ngerti kok kalau kamu ngerasa vulnerable atau berani buka diri, tapi penting banget buat jujur sama diri sendiri. Kalau dia nggak ngasih feedback yang sama, berarti mungkin dia bukan orang yang tepat. Jangan sampai kamu terus-terusan ngejar dan akhirnya ngerasa kehabisan energi. Cinta yang sehat itu nggak perlu usaha segitunya buat dapetin perhatian. Karena yang beneran cocok buat kamu bakal ngasih perhatian balik dengan tulus. Jadi mas mbak sekalian, yuk kita bahas ini biar lebih jelas, termasuk jebakannya, kapan dia mungkin cocok, dan semua yang perlu kamu pahami tentang dinamika ini. Nah, pertama-tama mas mbak sekalian, apa iya dia emang pantas buat dikejar? Coba pikirin ini dulu, apa dia benar-benar layak dapat waktu dan usaha kamu? Banyak banget kasus di mana bukan cuma ngejar-ngejar aja, tapi juga nempel mati-matian buat bareng orang ini. Kadang kamu terlalu sibuk ngejar seseorang yang kalau dilihat lebih dalam, sebenarnya nggak sepadan. Bukan maksudnya merendahkan siapapun, tapi realitanya, sering banget kita kejebak sama bayangan seseorang yang kayaknya hebat, padahal mungkin dia bukan yang terbaik buat kita. Lalu, apa iya dia cocok dengan hidup kamu? Kadang ada orang yang kamu kagumi atau suka banget, terus kamu ngebayangin masa depan yang indah sama dia. Tapi kamu lupa ngelihat kenyataan, apakah dia benar-benar cocok sama kamu? Yang sering terjadi adalah, kamu jatuh cinta sama versi dia yang ada di kepala kamu, bukan siapa dia sebenarnya. Kamu ngebayangin potensi dia, apa yang bisa kamu keluarin dari dia, atau apa yang bisa terjadi kalau kalian hidup bareng. Kalau kamu udah sering nonton konten di channel ini, gua udah sering bilang, jangan pacarin potensi orangnya, pacarin kenyataannya. Iya memang, ada orang yang punya potensi besar, tapi nggak semua orang akan mencapai potensinya. Dan kalaupun mereka bisa, belum tentu itu terjadi saat mereka sama kamu, iya nggak? Kenapa? Karena bisa jadi dia memang bukan pasangan yang tepat buat kamu. Cowok atau cewek yang baik nggak selalu berarti dia adalah orang yang pas. Jadi penting banget buat mundur sejenak dan nanya ke diri sendiri. Kamu ngejar dia karena CV-nya yang kelihatan keren, atau karena bayangan ideal tentang dia? Atau kamu benar-benar nerima dia apa adanya? Kalau dia nggak berusaha ngejar balik atau nggak menunjukkan minat yang sama, kamu cuman buang-buang waktu dan ngerugiin diri sendiri. Oke, let's say, bisa jadi dia emang nggak sebagus itu. Nah, sekarang coba pikirin juga kemungkinan ini. Dia sebenarnya nggak sehebat itu. Coba deh, jujur aja, kamu pasti pernah kan lihat teman atau kenalan yang ngebet banget sama seseorang, ngejar, atau nggak bisa move on. Padahal kalau dilihat dari luar, kamu cuma bisa mikir, kenapa sih dia ngotot banget sama orang ini? Kalau itu terjadi sama kamu, itu hanya bikin kamu merasa buruk. Kadang, kita sudah ngelihat bendera merah, atau masalah yang jelas-jelas ada, tapi kita abaikan, karena terlalu pengen sesuatu itu terjadi. Sekarang, kenapa kamu ngerasa harus ngejar dia? Apa yang bikin dia begitu spesial? Coba tulis di kertas atau di kolom komentar deh. Kadang kalau kamu lihat semuanya hitam di atas putih, kamu baru sadar apa yang sebenarnya terjadi. Biasanya orang yang ngejar-ngejar ini nggak berpikir jernih dan malah masuk ke situasi yang sebenarnya nggak sehat. Jadi, coba deh refleksi lagi. Dia benar-benar layak nggak buat waktu, energi, dan hati kamu? Kalau enggak, mungkin sudah saatnya kamu move on dan buka diri buat sesuatu yang lebih baik. Karena kamu layak dapat yang terbaik, bukan yang setengah-setengah. Nah lanjut ya.
Sebenarnya yang dikejar adalah cinta atau sebatas perhatian aja? Ini nih yang harus kita omongin. Kadang kita nggak sadar, kita lagi cari cinta beneran, atau cuma ngejar perhatian doang. Cinta tuh lebih dalam, kayak komitmen dan pengorbanan. Sementara perhatian itu kayak pelukan ego, ngasih rasa dihargai dan diterima. Kedengarannya mirip, tapi sebenarnya beda banget loh. Kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi kita mikir kita lagi jatuh cinta. Padahal cuman kejar perhatian aja. Banyak banget yang nggak sadar kalau mereka tuh kecanduan perhatian. Kayak misalnya kita nungguin balasan chat dari orang tertentu. Kalau balasnya cepet, kita langsung seneng. Tapi begitu lama dibalas, langsung deg-degan. Padahal itu bukan cinta. Itu cuman kayak ketergantungan sama perhatian yang datang dari orang lain. Kalau kita cuman seneng karena orang itu balas chat, itu tandanya kita lebih kengejar perhatian. Terus, coba tanya deh, kamu sebenarnya suka orang itu atau perhatian yang mereka kasih? Kalau kamu ngerasa kehilangan karena mereka nggak ada di sekeliling kamu, tapi nggak ada perasaan spesial buat mereka, berarti yang kamu cari ya perhatian, bukan cinta. Cinta itu beda, lebih dalam dan lebih stabil, bukan cuman karena perhatian yang datang dan pergi. Jujur aja, kadang kita suka mikir kita cinta, padahal kita cuma nyari validasi. Nah, kalau kamu bisa tetap sayang sama orang itu, walaupun mereka nggak ngasih perhatian ke kamu, itu baru cinta beneran. Tapi kalau perhatian itu hilang dan kamu langsung kehilangan arah, ya berarti kamu cuma lagi butuh perhatian mereka, bukan cintanya. Makanya sebelum kamu jatuh ke hubungan yang salah, penting buat tanya ke diri sendiri. Aku tuh suka orangnya atau cuma suka diperhatiin? Jangan sampai terjebak sama perhatian doang, karena itu cuma bikin kita nyaman sebentar doang. Cinta yang beneran itu lebih dari itu. Sekarang, kenapa perhatian bisa bikin bingung? Mungkin kamu pernah ngejar-ngejar seseorang, tapi orang yang kamu kejar tuh kayak, ya kurang tertarik gitu. Tapi, anehnya, pas kamu mulai stop ngejar dan malah deketin orang lain, tiba-tiba dia jadi pengen ada di dekat kamu dan gak mau kamu jauh dari dia. Nah, kenapa bisa gitu? Gampangnya gini, orang yang kamu kejar itu bukan ngerasa cinta ke kamu, tapi dia ngerasa kehilangan perhatian yang biasa dia dapat dari kamu. Kadang, perhatian itu ngasih kita rasa dihargai, dan pas perhatian itu hilang, kita jadi ngerasa ada yang kurang. Itu yang bikin kita bingung, apa aku beneran cinta sama dia atau cuma kehilangan perhatian aja? Ini nih yang sering kejadian. Kita sering bingung sama perasaan kita. Kita mikir itu cinta padahal cuma karena kita lagi nggak dapat perhatian. Ketika orang yang biasa ngasih perhatian ke kita tiba-tiba ngilang, kita panik. Padahal itu bukan cinta. Itu cuma rasa kehilangan karena kita nggak dapat kebiasaan pas mereka peduliin kita. Coba deh, tanya lagi ke diri kamu. Kalau orang itu nggak ada dan perhatian mereka hilang, kamu bakal tetap suka mereka nggak? Kalau jawabannya nggak, berarti itu cuma soal perhatian. Kalau kamu cuma seneng karena mereka kasih perhatian, berarti kamu cuma lagi nyari pengakuan, bukan cinta yang beneran. Jadi, cara terbaik buat ngedapetin hubungan yang sehat itu adalah dengan mengenali perasaan kamu sendiri. Jangan sampai kita salah paham dan mikir itu cinta, padahal itu cuma ego yang pengen terus-terusan dapat perhatian. Jangan sampai salah paham. Ini nih masalahnya. Kadang kita mikir, aku kehilangan perhatian dia, berarti aku cinta. Padahal itu bukan cinta. Itu cuma kita lagi kangen dapat perhatian balik. Rasa kosong yang kita rasain itu bukan karena kita sayang sama orang itu, tapi lebih ke kita kehilangan sorotan yang biasa ada. Misalnya, pas dia ngechat, kamu cepet banget, kamu langsung seneng. Tapi pas dia mulai slow response, kamu malah ngerasa aneh. Ini nih yang sering bikin kita bingung. Kita mikir itu cinta, padahal cuma soal pengakuan aja. Jadi penting banget buat bedain antara rasa kehilangan perhatian dan perasaan cinta yang beneran. Kamu bisa tanya sama diri kamu sendiri. Kalau orang ini nggak ada, aku bakal ngerasa kosong karena aku sayang sama mereka. Atau cuma karena aku nggak dapat perhatian. Kalau jawabannya lebih ke, aku kangen perhatian mereka, berarti itu bukan cinta, tapi cuma kebutuhan akan validasi. Gak salah juga kok kalau kamu ngerasa kayak gitu. Semua orang pasti pernah ngalamin perasaan kayak gini. Yang penting, kamu bisa lebih jujur sama diri sendiri dan gak terburu-buru ngambil keputusan. Jangan sampai kamu ngasih hati kamu ke orang yang cuma kasih perhatian sesaat. Dengan ngerti apa yang kamu rasain, kamu bakal bisa lebih bijak. Jadi jangan sampai salah paham. Apalagi kalau kamu cuma nyari perhatian, bukan cinta sejati. Nah lanjut ya. Sekarang ini tuh penting banget. Gua sendiri pernah dalam kondisi kayak gini, jadi
Dengerin baik-baik ya, gua nggak mau kalian ngalamin hal yang sama. Jadi gini, perasaan itu beneran cinta atau rasa bersalah doang? Nah, kadang kita juga ngerasa pengen banget ngebangun hubungan sama seseorang, tapi ternyata itu karena rasa bersalah. Mungkin dulu kamu pernah nyakitin mereka, atau nggak ngerti apa yang mereka butuhin, jadi kamu merasa harus memperbaiki semuanya. Tapi hati-hati, itu bukan cinta. Itu cuma rasa bersalah yang bikin kamu ngerasa nggak enak. Rasa bersalah tuh bikin kita pengen menebus kesalahan, dan itu sering kali bikin kita mikir, kita masih cinta sama orang itu. Padahal, kamu cuma nggak mau ngerasa jadi orang jahat yang pernah nyakitin dia. Jadi sebelum kamu mutusin buat deketin mereka lagi, tanya dulu, apa ini cinta beneran atau cuma aku yang nggak mau ngerasa bersalah? Balikan karena rasa bersalah itu bisa bikin kamu dan dia malah makin rumit. Kamu mikir kamu bisa memperbaiki semuanya, tapi nggak ada perasaan cinta yang tulus di sana. Hubungan kayak gini bisa jadi toksik, karena kamu nggak benar-benar ikhlas. Kamu cuma mau nyelesain masalah yang ada di dalam diri kamu. Jadi, penting banget buat ngejaga diri kamu dari kesalahan ini. Kalau kamu ngerasa itu bukan cinta, tapi rasa bersalah, sebaiknya kamu fokus dulu buat ngerapihin diri kamu. Jangan sampai kamu maksa hubungan yang gak sehat hanya karena beban perasaan. Cinta yang sejati itu datangnya dari niat yang tulus, bukan dari rasa bersalah. Kalau kamu cuma mau menebus kesalahan, itu bukan hubungan yang sehat dan bisa bikin kamu lebih stres daripada bahagia. Clear ya? Nah, lanjut. Sekarang, orang yang tepat di waktu yang salah. Nah, ini yang juga menarik. Bisa aja orang itu emang orang yang tepat buat kamu, tapi waktunya aja nggak pas. Banyak kok cerita orang yang baru bisa nyatu setelah masing-masing ngeberesin masalah hidupnya dulu. Jadi kalau kamu ngerasa ketemu yang tepat, tapi situasinya lagi kacau banget, please jangan dipaksain ya. Mending fokus aja dulu buat sembuhin diri baik dia, atau kamu beresin apa yang harus diberesin. Intinya, jangan maksain hubungan kalau kamu atau dia belum siap. Fokus dulu ke diri sendiri. Kalau kalian emang ditakdirkan buat hidup bareng, waktu akan menemukan jalannya. Kalau enggak, berarti dia bukan yang tepat buat kamu, dan itu nggak apa-apa. Hidup kan harus terus jalan, dan kamu juga layak dapat kebahagiaan tanpa harus maksain segalanya. Nah lanjut ya. Persiapan itu penting. Cinta itu kayak bangun rumah. Kalau fondasinya nggak kuat, ya bakal roboh juga. Fondasi itu ya diri kamu sendiri. Udah sembuh, udah tahu apa yang kamu mau, udah siap nerima cinta dengan tulus. Kalau kamu masih banyak luka atau masalah, hubungan apapun bisa jadi toksik, meskipun sama orang yang tepat. Misalnya, kamu baru aja putus dari hubungan yang bikin kamu trauma soal kepercayaan. Terus, kamu buru-buru mulai hubungan baru karena takut sendirian. Awalnya mungkin kelihatan baik-baik aja, tapi lama-lama rasa takut itu bikin kamu posesif atau gampang curiga. Bukannya hubungan yang sehat, malah jadi penuh drama. Padahal, masalahnya bukan di pasangan kamu, tapi di luka lama yang belum kamu beresin. Jadi, sebelum mulai hubungan baru, pastikan kamu udah cukup stabil secara emosional dan mental. Luangin waktu buat kenal diri sendiri, beresin masalah yang masih menggantung, dan bangun kepercayaan diri. Ketika kamu udah siap, hubungan kamu nanti bakal jauh lebih kuat, karena kamu nggak cuma ngandelin pasangan buat bikin kamu bahagia. Cinta yang sehat dimulai dari diri sendiri yang sehat. Percaya sama waktu dan proses. Kalau emang orang itu buat kamu, dia bakal balik lagi kok. Tapi tugas kamu adalah nyiapin diri. Jangan nunggu sambil diam aja. Healing, perbaiki diri, dan percaya sama prosesnya. Ingat, kadang cinta yang sejati butuh waktu dan kesabaran. Jadi, kalau kamu lagi di posisi ngejar seseorang, stop dulu dan tanya ke diri kamu, ini beneran cinta atau cuman kamu yang gak mau kehilangan perhatian? Kunci dari percaya sama waktu dan proses adalah jangan buru-buru. Kalau kamu terus ngejar seseorang yang gak siap, kamu cuma bikin diri kamu capek dan kehilangan harga diri. Fokus aja ke diri kamu dulu, dan biarin waktu yang nentuin jalannya. Kadang, dengan memperbaiki diri, kamu malah bisa menarik orang yang lebih baik lagi, yang benar-benar sesuai dengan kamu. Percaya sama waktu berarti juga belajar buat melepaskan. Kalau dia bukan buat kamu, biarin dia pergi, karena itu tanda kalau ada yang lebih baik yang bakal datang. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, nikmati aja proses perjalanan ini.
Cinta sejati itu bukan soal seberapa cepat kamu bisa dapetin seseorang, tapi seberapa dalam koneksi itu bertahan. Jadi, sabar dan percayalah, yang terbaik bakal datang di waktu yang tepat. Nah, lanjut, ya terakhir dan gak kalah penting. Sekarang, ini topik yang gak bisa di-skip kalau kita ngobrol soal cinta dan hubungan. Apa sih kata pemilik semesta tentang semua ini? Selain healing, hal paling penting adalah kamu benar-benar terhubung sama apa yang pemilik semesta pengen kamu lakuin. Karena gini ya, pemilik semesta nggak menciptakan kamu untuk jadi pengejar siapapun di dunia ini. Tapi jangan salah paham, nggak bilang kalau pria harus ngejar-ngejar wanita. Nggak gitu juga konsepnya. Gue percaya, hubungan sehat itu tentang dua orang yang sama-sama berusaha, saling mendekat untuk bangun hubungan yang luar biasa. Jadi nggak ada istilah kejar-kejaran di sini ya. Coba aja berhenti ngejar, mulai berdoa. Kalau kamu sampai di posisi ngejar seseorang, ada satu hal yang mungkin penting banget. Kamu belum beneran ngobrol sama pemilik semesta. Mungkin kamu lebih kebawa emosi daripada ngambil waktu buat tenang, doa, dan minta arahan gimana caranya melangkah ke depan. Kita sering banget ketemu cerita, pemilik semesta bilang dia jodohku. Oke, mungkin kamu ada benarnya, karena siapa tahu kamu memang dapat firasat kayak gitu. Tapi coba kamu pastiin dulu dua hal. Pertama, itu beneran dari pemilik semesta atau cuman asumsi kamu aja? Kadang kita suka maksa nyocok-nyocokin tanda yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Cuma supaya sesuai sama harapan kita. Kamu harus jujur sama diri sendiri. Apakah itu firasat dari hati yang tulus atau cuma interpretasi kamu? Kedua, kalau itu beneran dari pemilik semesta, apa instruksi berikutnya? Misalnya, dia emang orang yang tepat, tapi waktunya belum pas. Pemilik semesta nggak pernah nyuruh kamu buat ngejar-ngejar orang, bahkan kalau dia jodoh kamu sekalipun. Mungkin ada hal lain yang pemilik semesta pengen kamu lakuin dulu sebelum semuanya berjalan seperti yang diinginkan. Jadi, kalau kamu yakin kamu udah ngobrol sama pemilik semesta dan ngerasa ini adalah orang yang tepat, langkah berikutnya adalah doa lagi dan tanya, gimana aku harus melangkah? Apa peran aku di sini? Kadang jawabannya simple. Santai dulu. Semuanya bakal beres di waktu yang tepat. Tapi tetap aja, ada bagian yang harus kamu lakuin supaya berkat itu benar-benar bisa hadir dalam hidup kamu. Jangan jadikan pemilik semesta kambing hitam. Ini yang gak kalah penting. Pastiin kamu gak pakai nama pemilik semesta sebagai pembenaran buat keputusan atau perilaku kamu yang sebenarnya gak dieksi sama pemilik semesta. Gak bilang buat ngehakimi atau bilang apa yang kamu rasain salah. Cuma mau kamu jujur sama diri sendiri dan pastiin kalau kamu benar-benar ngobrol sama pemilik semesta dengan hati yang tulus. Jangan sampai kamu ngejar orang yang sebenarnya nggak pantas ada di hidup kamu. Atau ngegantungin diri sama seseorang yang emang bukan untuk kamu. Lebih baik fokus ke hubungan kamu sama pemilik semesta. Biar semua jadi lebih jelas dan biar kamu tahu kapan harus melepaskan sesuatu yang memang nggak seharusnya kamu perjuangkan. Jadi gimana selanjutnya? Mulai sekarang, jangan buang energi kamu buat ngejar-ngejar orang. Fokus dulu ke healing, ke hubungan spiritual kamu, dan percaya kalau yang terbaik pasti datang di waktu yang tepat. Jangan lupa, kadang pemilik semesta punya cara dan waktu yang jauh lebih baik daripada rencana kita. Semangat ya, dan jangan lupa untuk selalu percaya prosesnya. Oke mas mbak sekalian, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.